Orang tua yang suka main drama juga kan ada. Kami minta maaf tapi, nah ini gaslighting kan namanya. Minta maaf pakai tapi, itu gaslighting. Ternyata di rumah sakit jiwa itu mayoritas itu umur 18 sampai 25 yang mengalami mental, dan itu mostly karena keuangan. Untuk anak-anak yang jadi sandwich, ada pemikiran begini, yang namanya reflection, ngaca. Jadi apa yang terjadi sama kita sebenarnya tuh ada di dalam kita. Alright, biasanya alright. Iya, gue tahu lo bakal ngomong alright, makanya gue asik nih, hari ini kita makan pagi. Makan pagi Yes. atau brunch. Brunch ya Ya, biasanya. breakfast and lunch disingkat brunch. Disingkat biasanya kalau di restoran club sandwich. Oh, Iya, sandwich. sandwich. Ya. Iya. Kita mau bicarakan topik sandwich generation. Sandwich generation. F&B. Ya, F&B. ya. Tapi Itu ini makanan yang di mana tuh sandwich generation? di generasi-generasi antar generasi. Oh, iya. Hebat loh. Iya, antar generasi selalu kita makan sandwich ya. Iya, jadi antar generasi ada yang kejepit. Hmm. Nah, makanya kita mau bicarakan. Tapi in a real life gue emang suka sama sandwich. Gue suka. Once in a while, nggak once in a while. 2 bulan sekali. Iya. Pasti tuh makan sandwich. Roti, daging, keju, sayur, tomat, segala macam, roti lagi bawahnya. Iya. Gitu kan sandwich. Kita yang makan enak. Kalau sebagai yang di tengah itu nggak enak, kejepit soalnya. Nah, itu Nah, itu pengertian sandwich generation. yes, that's right. Nah, tapi kan banyak yang nggak terlalu paham nih. Jadi, lo bisa jelaskan dulu sandwich generation itu apa? Iya, Kan banyak sandwich generation adalah seseorang yang terjepit di tengah ya. Secara waktu, secara finansial, secara emosi, dia harus mensupport orang tuanya, support dirinya, sama support anaknya. Iya. Bayangin. Dan lebih umumnya lebih secara finansial ya. Kalau yang lainnya kan dampaknya, karena dari finansial itu ya emotional, mental gitu kan. Ya, waktu, Ya, waktu dia akhirnya nggak punya waktu mungkin untuk olahraga lah, untuk sosialisasi lah, untuk nongkrong cantik lah dan lain sebagainya. Nggak ada waktu akhirnya, karena Dan itu beban banyak ya. ya. Iya. Karena beban, karena dia pasti kepikiran nih orang-orang yang ada di posisi ini, dia sebenarnya kejepit, tapi mungkin nggak sadar juga nih orang. Dan akhirnya waktu udah kepentok biasanya baru mau ngomong biasanya, kayak gitu kan? Ya. Nah, apa yang biasanya menjadi tantangan terbesar bagi mereka yang berada di sandwich generation, terutama secara finansial, emosional, atau waktu yang tadi lo bilang, ya kan? Kalau secara finansial kita mampu, buat gue sih oke. Ya. Tapi mental yang gue concern. Kalau Mental. dia nggak mampu. Kalau orang ini nggak mampu, Iya. atau misalnya orang tuanya aji mumpung, gitu. Mungkin dia mampu tapi orang tuanya merasa kayak ini udah keharusan dong, anak gue kasih gue begini. Karena orang tuanya investasi ceritanya Ya. ya, dari kecil disekolahkan, ya kan, dibesarkan. Ya, Nah, udah waktunya sekarang anaknya, mau dia kondisi mampu dan tidak mampu, udah waktunya untuk membiayai balik ke orang tuanya. Atau juga anaknya. ya. Ya. Jadi buat gue ini konsep yang salah ya dalam parenting. Maksudnya anak-anak tuh kan bukan investasi ya. Anak-anak tuh kan titipan Tuhan, Ya. gitu. Jadi orang tua tuh nggak bisa memaksakan juga bahwa anak-anak gue harus jadi seperti gue misalnya. Anak-anak saya, misalnya saya lawyer, mesti ikutan lawyer gitu. Saya dokter, mesti ikutan dokter gitu. Jadi kalau orang tua sadar kalau anak-anak mereka cuma titipan, titipan dari siapa? Titipan dari Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tanya lewat doa-doa kita mungkin. Tanya sama Tuhan, anak saya nih panggilannya apa gitu. Kuatnya di mana ya? Di beberapa episode lalu kan kita fingerprint test segala macam, kita tes Berarti kepribadian. yang lo bilang tanya sama Tuhan itu bukannya berarti kita doa nanti Tuhan jawab gitu. Tapi bisa lewat fingerprint test. Ya, bisa kan? bisa lewat mana-mana. Tes DISC. Ya, gitu. tiba-tiba kita lihat kelakuan anak kita dapat, oh dia kuat banyak hal.
Tuhan jawab itu lewat banyak hal Ya. gitu. Jadi waktu orang tua punya konsep anak itu investasi, anak itu jadi mesin uang buat mereka nanti di hari nanti gitu. Ini bahaya banget. Ini konsep yang salah Karena sebenarnya. banyak anak-anak waktu anak-anak sekolah, orang tua tuh suka bilang sekolah tuh investasi, iya kan? Sehingga terbentuklah di pemikiran mereka bahwa ya karena sekolah ada investasi, otomatis kan investasi untuk anaknya gitu. Sehingga anak ini menjadi objek investasi daripada orang tuanya gitu. Ya makanya ini konsep parenting yang salah kan. Maksudnya anak-anak udah jelas adalah titipan dari Tuhan. Ya. Waktu kita kesannya agak aji mumpung terus kayak meras mereka di kemudian hari dan kayaknya pamrih gitu kan. Lo kan papa mama kan udah sekolahin kamu. Sekarang sudah sepatutnya kamu bantuin kita, bayarin kita dan lain sebagainya. Enggak, itu kan cuma titipan. Itu anak nanti mau dia tahu diri kayak mau dia nggak tahu diri dan lain sebagainya, mau dia jadi apa, itu kan tergantung dia dibentuk di rumahnya seperti apa, tergantung pola asuhnya seperti apa. Nah kalau misalnya sampai terjadi yang kita bicara sandwich generation, itu dampaknya gimana? Tadi mestinya itu poinnya. Ya, Secara finansial kan kalau lo kan bicara memang itu salah dari orang tuanya ya parentingnya. Tapi let's say ini kan orangnya, yang anaknya. terjadi kan secara finansial, secara waktu, secara tenaga gitu. Ya, buat gue sih, gue pernah ketemu anak-anak yang disuruh orang tuanya untuk kayak balas budi gitu loh. Mental mereka yang kena, mental health mereka tiba-tiba jadi difficult, jadi nggak health lagi, nggak sehat lagi. Dan di negara Karena ini, dia juga masih harus ngurus anaknya juga kan. nah dia mesti ngurus anaknya juga. Bayangin aja coba, betapa stresnya dia gitu loh. Bahkan lo kalau nggak salah ya, baru dari Surabaya lo bilang, iya lo kalau nggak salah ada rumah sakit jiwa Oh yang iya, ya itu gue ketemu di dalam satu pelayanan yang ngedampingi dia lagi koas di rumah sakit jiwa. Dia dokter ortopedi tapi koasnya saat ini lagi di rumah sakit jiwa. Dan ternyata di rumah sakit jiwa itu mayoritas itu umur 18 sampai 25 wow, gitu. wow, dan Yang mengalami mental dan itu mostly karena keuangan. mostly karena keuangan. Iya. See, jadi ternyata dampaknya ini bisa segini hebat gitu loh. Iya. Segini buruk gitu loh buat orang-orang yang kayak ditekan dari atas dan ditekan dari bawah. Maksudnya sandwich gitu kan. Iya. Ya jadi akhirnya mentalnya yang rugi buat dia. Waktu juga dia tiba-tiba nggak punya waktu untuk anaknya mungkin, nggak punya waktu untuk teman-teman dan lain sebagainya. Jadi ya orang tua Kalau ya. keuangan sih jangan ditanya ya, itu yang paling utama. Kecuali yang lo bilang kalau dia memang mampu. Itu lain cerita ya. Ya. Dan kadang-kadang orang tua ya gitu kan, nggak tahu terima kasih, udah anggap itu keharusan, gitu, nggak perhatiin mental anak-anaknya. Karena gini, keluarga yang orang tuanya cuma mau pencitraan dan cuma mau kelihatan oke dan mengorbankan mental anak-anaknya, buat gue itu udah broken home. Jadi broken family bukan cuma Ini karena maksudnya orang tuanya nih ya, orang tuanya yang memanfaatkan anaknya. memanfaatkan gitu. anak. Alright. Orang tua ini lagi create atmosfer namanya broken family. Oke. Jadi broken family for me bukan cuman suami kayak istri yang cerai. divorce. Oke. Cuman cerai itu kan anggapan banyak orang. Tapi ternyata create atmosfer yang menghasilkan mental health buat anak-anak mereka itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Iya. Tapi orang-orang tua yang aji mumpung ya nuntut balas budi dari anak-anak, dia create atmosfer itu. Broken family. Gue kepikiran tuh. Ya broken family kan selalu kita lihat yang orang tua berpisah segala gitu. Bisa cerai, terus KDRT mungkin segala macam. Tapi ini juga. Atau orang tuanya alkoholik gitu, drugs gitu. Ya. Ternyata ini bisa menjadi broken home juga ya. Broken family. Iya, that's good. Ya, maksudnya mental anak-anak kita nggak tahu, dan anak-anak kita tularin lagi nanti ke anaknya, ke cucu gitu loh. Dan itu akhirnya jadi transgenerational ini kan, curse kayaknya. Kayaknya Kayak turun menurun. kayak turun temurun gitu loh. Turun Temurun gitu loh, nggak pernah selesai masalah ini. Waktu misalnya kan kita di Indonesia tuh kan nggak hidup sendiri kan. Kita ada sepupu lah, ada ini, beda sama di negara luar kan, kadang-kadang sepupu aja nggak pernah ketemu gitu loh. Di Indonesia kan sangat kuat sekali nih bondingnya, culture-nya kan seperti itu. Nah waktu orang tua
create atmosfer seperti ini, minta balas budi dari anak-anak, akhirnya kedengeran mas pupunya. Kedengeran sama ini, kedengeran sama misalnya sama iparnya, sama siapa. Terus tiba-tiba jadi kayak nular. Mereka bisa ikut pinjem, Ya. bisa memanfaatkan juga Yes. gitu. Oh dia kasih sama orang tuanya nih gitu. Yes. Wow, kasihan ya kalau misalnya sampai terjadi seperti itu. Ya. Lo sendiri pernah gak sih masuk di dalam masalah ini? Seperti menjadi bagian deh dari sandwich generation. Baik secara langsung atau tidak? Ya gue thank God sih nggak pernah sih ngalamin seperti ini. Cuman gue pernah nanganin kasus yang seperti ini. Kasus yang seperti ini ada beberapa yang orang ngobrol sama gue, terutama anak-anaknya, yang benar-benar jadi di tengah, dijepit dari atas dari bawah gitu loh. Mereka akhirnya, nah itu tadi, mereka banyak yang nggak sadar kalau mereka itu dipergunakan saja gitu loh. Akhirnya maksudnya mereka nggak sadar atau mereka nggak sadar karena mungkin nggak enak gitu sama karena nah, dia adalah orang tua. ya. Mereka pikir memang sudah selayaknya dia seperti itu ngebantu orang tua, walaupun dia pun juga nggak berkecukupan banget untuk kehidupan keluarga dan sampai anak-anaknya. Ya, soalnya kan ada parents yang NPD. Gimana tuh jadinya? Ada parents yang playing victim. Jadi memanipulasi lewat gini-ginian. Memanipulasi. Jadi anak-anaknya nggak sadar, dipikir oh harus balas budi sama orang tua. Maksudnya balas budi itu dari dalam kan, bukan disuruh sama orang tua gitu loh. Maksudnya dari kesadaran anak itu sendiri. Ini menarik juga ya. Jadi NPD ini bisa dalam konteks ini juga ya sebagai parents gitu ya. Iya. Memanipulasi dengan memanipulasi gitu. Kita sering bahas kan di podcast kita, maksudnya NPD itu bisa jubahnya rohaniawan, bisa jubahnya lawyer. Nah ini jubah orang tua juga ada. Seringkali kita nggak sadar. Orang tua yang playing victim. Nah orang yang lo tanganin ini atau yang pernah lo temuin secara tidak langsung, dia apa dampak di dalam kehidupan dan karirnya orang yang ini gimana? Iya mentalnya kena karena gini Nggak, kan. dalam karir? Dalam karir dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Dia malah nih yang kasus yang anaknya ngadu sama gue, dia financial oke. Kerjaan oke, bisnisnya berhasil. Tapi kan kalau misalnya mentalnya kena itu kan pengaruh kepada karirnya ya, produktivitasnya, terus dalam jalan karirnya. Yang ini enggak, maksudnya karirnya bagus, dia ternyata mentalnya juga kalau di tempat pekerjaan dia bagus, perform banget. Tapi ternyata waktu dia pulang ke rumah dia selalu kecapean, bukan karena kerjaan. Dia capek mentalnya ternyata, bukan fisiknya, bukan pikirannya, tapi mentalnya. Mentalnya yang capek dan lain sebagainya itu karena playing victim, ya kan? Orang tua yang NPD ini bahaya banget karena dia menularkan itu kan, termanipulasi akhirnya anak-anaknya. Apalagi orang tua yang suka main drama juga kan ada. Iya kami minta maaf tapi, nah ini gaslighting kan namanya. Minta maaf pakai tapi itu gaslighting. Oke, karena kalau minta itu maaf. Itu kayak si Dona yang pernah ngajarin ya. Ya. Ya waktu itu udah beberapa saat yang lalu kita Hai Dona. Ya. Thanks for your ilmu. Dona siapa? Tarigan. Jauh banget. Oh, bukan siapa? Dona Luntungan. Oh, iya, Dona Luntungan. Oke. Orang Manado gede di Bandung. Oke. Sorry Dona. Dona Luntungan. Okay. Dona Luntungan. Alright, yes. Jadi ya gaslighting itu kan praktek-praktek minta maaf tapi ada tapinya. Ya, jadi minta maaf gitu. Terus misalnya ada kalimat-kalimat dari orang tua yang kan kami udah kerja buat kamu. Kayaknya kerjanya orang tua tuh victim kayaknya. Kayaknya mereka jadi korban karena ada anak ini kami harus kerja. Itu anak titipan. Yes, seperti yang lo bilang. Itu anak kan titipan dari Tuhan gitu loh. Jangan tiba-tiba orang tua tuh jadi NPD gitu kan Put. Dan si anak itu jadi ngerasa bersalah ya. Nah gitu. kan selalu NPD sama praktek gaslighting akan membuat pihak jadi merasa bersalah. Pihak di seberang kita nih jadi merasa bersalah. Dan padahal yang salah orang tuanya. Ya itu karena praktek gaslighting kan, manipulasi. Itu menarik sekali ya. Gue gak pernah kepikiran tuh yang seperti lo bilang ada dua hal. Itu bisa menjadi hal yang broken family itu karena perlakuannya pada orang tua seperti ini. Itu dan kedua orang tuanya karena NPD gitu. Iya. Wow.
nggak Ya. pernah kepikiran sih. Nah sekarang beban finansial dari salah satu tekanan terbesar bagi mereka di sandwich generation, kira-kira apa sih biasanya mereka hadapi dalam khususnya mengelola keuangannya, gitu, pengeluarannya. Tentunya jadi Itu kan jadi susah tuh. jadi susah. Yang kita misalnya udah ada budgeting, Iya. udah forecasting semuanya. Jadi Terus dengan adanya begitu, dia harus ada pengeluaran buat keluarga, buat anak-anak, terus juga harus mensupport orang tua gitu, yang manipulatif gitu. Ya gimana bisa ngaturnya tuh ya? nah yang case-case yang gue sering ketemu adalah mereka udah nggak bisa ngatur uang. Mereka cuma tahu ilmu ngabisin uang. Hanya untuk orang tua soalnya. Tergantung demand kan. Dan nggak pernah ada plan-nya kan. Ini orang tua minta kapan aja. Gitu. Tengah malam pun di WhatsApp besok butuh segini ya gitu. Itu di luar yang kewajibannya lagi. Di luar Iya kan, kewajibannya. di luar bulanannya kan. Tiba-tiba dia terima WhatsApp pagi-pagi bangun udah kita perlu segini ya, kita perlu sekian ya gitu. Wow. Nah, dia nggak bisa ngatur uang. Dari beberapa case yang gue ketemu, orang-orang seperti yang ke sandwich gini, nggak bisa ngatur uang, taunya cuma ngabisin uang. Spend. Dan gue sih nggak ngebayangin sih, maksudnya dampak mentally yang mereka nggak hadapin itu ya. Ya, Dengan terjepit antara kebutuhan daripada orang tua, walaupun itu seperti dimanipulatif dan juga untuk anak, itu gimana tuh? ya. Thanks to Gen Z again ya. Gue selalu thanks to Gen Z for raise the mental health awareness. Jadi hari ini kalau gue ketemu kasus-kasus seperti ini dan mental mereka sudah terganggu, ya gue suruh ke psikolog-psikolog yang kita kenal. Salah satunya Donna Tarigan. Donna Luntungan. Ya. Jadi ya ada teman-teman psikolog sekarang yang gue refer ke orang-orang seperti ini. Untuk mereka ya counseling. Nah kalau misalnya nih ya, itu sih bagus ya. Tapi kan kalau mereka pun udah punya permasalahan di dalam keuangan, artinya nih seperti untuk mengolah keuangan aja udah susah, ya untuk bicara pengeluaran, cash flow, untuk ngatur karena terjepit kan dengan kebutuhan orang tua dan anak. Nah gimana dia bisa punya lagi ekstra keuangan untuk ke Bayar psikolog. Iya. Nah, ya makanya psikolog-psikolog yang gue kenal termasuk Donna tadi itu Donna Luntungan. psikolog-psikolog yang murah hati lah. Dia nanya dulu biasanya case-nya. Case-nya seperti apa, terus keadaan finansial mereka seperti apa. Karena banyak orang-orang seperti ini yang sebenarnya perlu ditolong tapi mereka nggak tahu mereka perlu pertolongan. That's right. Nah kan kalau di lembaga hukum tuh ada yang lembaga hukum untuk bantuan pro bono. Ya. Ya. Nah kalau di psikolog ini ada nggak ya? Nah, gue nggak tahu tuh, mesti tanya sama si Donna Tarigan tuh. Hah? Ya. Luntungan. Luntungan. Nah itu kan sesuatu yang menarik ya, karena apalagi mental health issue ini kan semakin semakin ada di semua level ya, Gen Z, milenial gitu. Semakin banyak orang yang speak up. Iya, dan mereka butuh pertolongan gitu. Ya. Kembali lagi kalau apalagi di sandwich generation, ya boro-boro mereka bisa punya uang ekstra untuk pergi ke sana. Dan gue rasa sih kayak institusi agama ya, kayak gereja, masjid, vihara itu tenaga konselor mereka itu mesti di upgrade dengan diperlengkapi sama ilmu kejiwaan. Karena banyak orang juga lari ke sana kan. Banyak orang lari ke gereja, ke masjid dan lain sebagainya untuk seek for help, mencari pertolongan. Mau ngomong sama siapa? Nah, kalau kita ngomongnya cuma dari segi spiritual, tapi ternyata mental mereka yang broken kan nggak nyambung, nggak menjawab kebutuhan akhirnya. Kayak gitu. Dan kasihannya tuh bukan hanya tekanan mental tapi tekanan secara sosial ya. Iya. Gitu. Iya. Karena jadi seakan-akan karena dimanipulatif, mereka juga merasa, aduh saya nggak bisa nolong orang tua gitu ya. Iya. Saya nggak bisa mencukupi kebutuhan anak Iya. gitu. Itu kan tekanan bukan secara mentally tapi secara sosial juga ya. Iya. Dan Gitu. untuk anak-anak yang jadi sandwich, ada pemikiran begini yang namanya reflection, ngaca.
Jadi apa yang terjadi sama kita sebenarnya tuh ada di dalam kita. Jadi waktu kita lihat kaca ini, Ini buat anaknya nih yang siapapun yang mengalami kejadian yang tidak enak, sebenarnya itu reflection, kaca, bahwa kejadian itu sebenarnya ada di dalam kita. The higher power, universe atau Tuhan cuman mau kasih lihat things not to do. Maksudnya jangan diterusin lagi ke anak-anak kita. Kalau kita udah punya seperti itu, kita yang mesti stop. Waktu kita udah tahu ada hal-hal yang ternyata negatif, ya ternyata merugikan mental kita, ternyata itu reflection. Itu semua ada di kita. ya. Kayak contoh gini aja, kita ngalamin ditipu sama orang, dibohongin orang, diomongin jelek, di create story. Waktu kita ngalamin empat ini sebenarnya ada di kita. Ada di kita empat ini. Cuman dikasih tahu aja sama Tuhan, jangan bikin kayak gitu. Ya. Gitu. Oke, maksudnya apa yang terjadi dalam kita nih, kita ada nih. Kita bisa ada. nurunin lagi nih. Nah, kita Oke. bisa terusin lagi. Ya. Makanya ada perkataan bijak gini kan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, detailnya ternyata ini. Gitu loh detailnya. Bahwa semua yang kejadian sama kita itu kaca sebenarnya buat kita. Bahwa kita suka ngomong gini, nggak level nih gitu. Nah, ya nggak level tuh gimana detailnya. Gitu. Jadi maksudnya don't go to that level. Ya. Gitu loh, jangan jadi orang tua seperti itu. Kalau kamu sekarang punya anak, jangan nanti satu hari nanti kamu minta balas budi dari anak kamu. Kalau kita sekarang lagi ngalamin misalnya. Jadi kita yang mesti mutusin itu mata rantai itu. Waktu kita udah tahu bahwa ini this is wrong, this is salah, ini salah ini. Nggak bener kayak gini, jangan diterusin kan anak kita. Ini sih bagus banget ya yang lo bicarakan ya. Jadi kalau mereka yang denger itu, yang kalau mereka sekarang yang menjadi korban sebagai sandwich generation, ya benar yang lo bilang bahwa semua yang mereka alami itu ada di diri mereka. Ya, Dan itu tinggal tunggu waktu untuk mereka turunkan. betul. Ya itu kalau mereka dengerin nih pembicaraan kita, itu bagus untuk mereka ambil keputusan. Oke, untuk tidak meneruskan. Tapi kembali lagi yang mundur itu yang tadi, banyak mereka yang nggak sadar kan kayak gitu. Ya. Apalagi yang lo bilang orang tua ini ternyata bisa NPD ini gitu. Nah ini yang kasihan kan, karena dia jadi akhirnya merasa bersalah terus kan, gitu. Jadi dia belum melihat gitu ada sebuah masalah yang sebenarnya ada di diri dia. Betul. Tapi yang mereka melihat bahwa ya karena dimanipulasi kan, Ya. sehingga mereka oh iya benar juga ya, karena aku nih jadi orang tuaku begini, jadi dia jadi ngerasa bersalah kayak gitu. Itu yang dibilang kita butuh pertolongan gitu, another help gitu. Gue punya salah satu idola namanya Nicky Six. Dia pemain bass dari grup band Motley Crue. Dan dia pendirinya. Dia ternyata mamanya NPD, papanya ninggalin dia waktu dia umur 3 tahun. Dan mamanya bawa laki-laki hampir, pokoknya mamanya nih putus sama laki, ganti laki lain dan selalu dibawa ke rumah. NPD-nya tuh gimana? Ya dia manipulasi. Oke. Maksudnya ini karena papa gini, playing victim. Ini karena oke. papamu Ya, gini-gini. Jadi kamu mesti terima. Jadi ini anak dari umur 3 tahun dia sudah terbiasa lihat ada laki ini, laki itu, laki ini, laki itu datang di rumahnya. Dan mamanya tuh nggak pernah belain dia. Gitu. Sampai Nicky Six tuh kan nama yang diganti sama dia. Dia sebenarnya namanya Frank Verana, nama bapaknya. Jadi dia punya nama Frank Verana Junior. Gitu loh. Nah, ternyata waktu dia ngelihat ini semua bukan sebagai reflection. Waktu dia menanjak remaja, dia jadi remaja yang wild, out of control, bener-bener. Dan waktu dia bentuk Motley Crue, udah bener band ini bener-bener sampai dibilang original bad boys. Mereka bener-bener bad boys beneran. Dan semuanya dikonsepin sama Nicky Six. Dia ganti nama dari Frank Verana jadi Nicky Six. Ya, dia lari dari Seattle ke Los Angeles. Itu basisnya ya. Basisnya, pendirinya, dan dia penulis lagunya, dia komposernya, dia ternyata punya gift di situ, punya ergon, punya kekuatan di situ. Nah ternyata selama 10 tahun Motley Crue sukses, dia nggak pernah menikmati apa arti kesuksesan yang sesungguhnya. Karena mereka ngedrugs, mereka semua grupis mungkin diajak ke kamar mereka. Dan di salah satu bukunya yang berjudul The Heroin Diaries, gue baca sampai habis. Dia bilang, wow, kalau hari ini gue lihat ke belakang, gue nih lebih beruntung dari tai, dia bilang. Wow.
gue lebih beruntung dari tai. That's a good story. Yeah. Karena ya ampun, gue ini seharusnya udah mati. Dengan gue main perempuan zaman itu nggak ada condom awareness, nggak ada apa-apa zaman itu. Dan semua perempuan main dimasukin aja ke kamarnya, jarum suntik tuker-tukeran dan lain sebagainya. Gue nggak kena HIV, gue nggak kena AIDS, nggak kena apa-apa. I'm luckier than shit, dia bilang. Gue lebih beruntung dari tai. Dan waktu dia sadar bahwa semua kejadian dari kecil dengan mamanya namanya Deana. Dari kejadian dari kecil ternyata dia nyadar bahwa ini semua cuma reflection. Things not to do. Yang lo bilang sebelumnya. Iya. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita, Iya. ini ada di kita. Iya. Oke. Jadi akhirnya dia punya behavior seperti itu. Mirip sama bapaknya. Karena dia ditinggalin sama ini, dia mulai. Dia married sama yang pertama, ditinggalin. Married. Nah waktu dia sadar, dia sekarang punya 4 anak dari 3 istri yang berbeda. Tapi hari ini, he changed a lot. Nikki Sixx. Wow. Dia berubah, dia sober, udah gak pernah nyentuh minuman keras, gak pernah heroin lagi dan lain sebagainya. Dan dia punya anak, dia jadi good daddy banget. Gitu. Dan dia salah satu idola gue. Nikki Sixx berubah banget. Dan bandnya masih eksis. Bandnya eksis. Sempat bangkrut di podcast kalau gak salah sama beberapa Theo. saat yang lalu. Iya. Nah, sama Theo, gue sempet bahas bahwa Motley Crue tuh pernah bangkrut. Sampai habis-habisan. Sampai abis-abisan. Iya. Abis-abisan. Tapi waktu mereka balik 2005, ini juga karena inisiatifnya Nikki Sixx. Iya. Karena dia sober, temen-temennya, manajemennya jadi percaya semua. Karena dia sober. Dia bangun the new values-nya juga kan. Yes. Gitu. Dan waktu dia tulis, Habit-nya udah benar lagi. benar. Iya, iya. Dan waktu dia tulis buku, 2 bukunya, wah gue baca udah kayak apalah, gue udah baca berkali-kali 2 bukunya. Yang buku kedua Lies of the Beautiful People, gitu. Wah itu gila banget isinya, gila. Udah kayak nilai-nilai Alkitab yang gue percayai, gitu loh. Keren banget. Wow. Nah jadi bener kan yang mesti mutusin mata rantai mesti kita. Waktu kita nyadar bahwa hey kejadian yang nimpa gue semuanya itu just a reflection. Things not to do. Itu semua ada di gue sebenarnya. Kalau gue benci sama mereka, gue jadi sama mereka, jadi selevel sama mereka. Gitu dan seterusnya. Makanya ini sebenarnya bagus ya. Kayak temenan ini kan, podcast ini kita banyak cerita-cerita sharing-sharing tapi sebenarnya edukasi. Untuk mereka-mereka yang mungkin seperti nggak punya dana untuk bisa pergi ke psikolog. Yeah. Tapi dengar-dengar seperti ini kan, they can pray and make a decision. Memang bukan dengan kekuatan kita ya, with the higher power pastinya, bahwa kita harus putuskan gitu. Dan kita bisa merubah seperti Motley Crue aja kan, gila kalau dengar ceritanya kan, dia bilang, maksudnya kalau bukan karena Tuhan itu ya dia udah pasti nggak mungkin hidup gitu dengan kondisi selama 10 tahun living like that gitu. Tapi bisa ada second chance gitu. Ya, dia bilang di bukunya di Heroin Diaries, in one of the I think it's a Theater of Pain ya, album mereka tahun 1985. Dia itu tour selama 10 bulan, dia tidur sama 200 perempuan. Gila. No condom. Gitu loh. Jadi dia ngomong kalimat itu gue bisa relate gitu. I'm luckier than shit. Gue lebih beruntung dari tai, dia bilang. Kayak gitu. Jadi ternyata kita nih punya kemampuan untuk stop the kejadian-kejadian yang nimpa kita dengan ya itu tadi reflection. Bahwa itu ada di kita sebenarnya. Kalau kita benci, kita turunin nanti ke anak-anak kita. Anak kita nurunin lagi nanti ke cucu kita. Dan seterusnya, nggak pernah berhenti tuh mata rantai airnya. Yes, good one. Gold banget. Ya. Nah, kalau misalnya mereka yang ada di dalam sandwich generation, yang sedang mengalami saat ini, yang mereka dengar good insight lah, what we have already discussed so far. Tapi kan gimana sih mereka kalau dalam kondisi itu tetap bisa mengelola keuangan dengan efisien nih? Ya itu, maksudnya mereka mesti bisa berdamai dengan diri sendiri dengan mengatakan no sama orang tua yang manipulatif. Karena orang yang manipulasi, dilawannya hanya dengan set boundaries. Set border. Nah banyak anak-anak yang nggak sadar dipikirnya karena mereka termanipulasi, mereka pikir iya ya mesti balas budi, apalagi ketakutan dipakein bumbu-bumbu Tuhan lagi. Nanti Tuhan marah sama kamu gini-gini, woi Tuhan ini mah kamu segala. Nah kita mesti punya kesadaran, it's very okay. Karena di Alkitab yang gue percayai yang disuruh adalah hormati orang tua.
bukan ngelawan orang tua. Jadi tetap hormat ngomongnya, tapi set boundaries. Ngomongnya tapi dengan hormat. Gitu, jangan kurang ajar, jangan apalagi pakai fisik gitu, nggak perlu gitu loh. Tapi ngomong dengan respect. Good. Gitu, ngomong dengan respect to set boundaries. Sorry kalau saya mungkin sekarang nggak bisa support mama papa seperti dulu. Ngomongnya yang sopan. Nggak perlu kurang ajar juga. Karena kalau nggak begitu gimana, nggak akan mungkin bisa mengelola keuangan secara efisien kan? Nggak bisa gitu. Sementara kita udah punya dunia sendiri, kita punya anak-anak sendiri, kita harus kita harus bertanggung jawab buat keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi orang-orang tua yang NPD seperti itu emang mesti kita set border ya. Ada border. Tetap hormat tapi ya. Kita mesti berani say no. Kita seringkali karena keluarga suka nggak enak. Nah nggak enak itu seringkali sungkan. Itu yang akhirnya bikin kita rugi sebenarnya. Merugikan kita. Jadi punya brave enough to say no. Punya keberanian untuk berkata tidak. Hubungan yang aji mumpung pasti renggang. Gak ada hubungan yang tulus, yang bisa rapat satu dengan yang lain. Tapi selalu ada muatan kepentingan kan soalnya. Maksudnya ini anak juga nggak pernah ngalamin kedekatan secara mental sama orang tuanya jadinya. Dan anaknya tahu setiap kali halo itu udah pasti minta kan gitu. Kamu lagi apa kabar gitu. Anaknya langsung udah tahu, ini ujung-ujungnya duit nih.